Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semua senantiasa tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap berpuasa, dan tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Seperti biasa, untuk pembuka acara Kolak saya akan baca pantun. Bunga melati, harum semerbak, mekar, merekah di sisi kolam. Jumpa kembali di program Kolak agar bertambah wawasan Islam. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada episode kali ini saya akan membahas sebuah tema berjudul Yang Muda Yang Berdirman. Tema ini terinspirasi dari pertemuan saya dengan seorang generasi muda milenial, namanya Mas Fatih Timur atau Al-Fatih Timur, sering disebut dengan Mas Timi. Suatu ketika Mas Timi datang ke PP Muhammadiyah, bertukar pikiran dengan saya dalam berbagai hal setelah saya sempat bersama dengan dia dalam sebuah forum talk show di salah satu media nasional. Mas Timi datang menyampaikan berbagai gagasan dan cita-citanya untuk bagaimana bisa membantu sesama dengan melibatkan anak muda. Kisah Mas Timi pribadi memang cukup menarik. Saya baca dari berbagai media, Mas Timi ini seorang anak dokter PNS yang menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengahnya ini berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Berpindah karena mengikuti tugas sang ayah. Dia kemudian menamatkan SMA di Sumatera Barat dan menempuh S1 di Universitas Indonesia. Selama kuliah, Mas Timi ini aktif di Rohis, organisasi kerohanian Islam, juga aktif di BEM. Nah, di dua organisasi ini, Mas Timi mendapatkan dua hal penting yang membentuk karakternya dan berpengaruh terhadap gerakan yang dia lakukan sekarang, yaitu gerakan crowdfunding kitabisa.com, sebuah startup yang memang berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu berbagai macam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemanusiaan. Melalui Rohis, Mas Timi mendapatkan siraman dan juga penguatan keislaman yang memang menjadi bagian penting dari kepribadiannya sebagai sosok muda muslim yang berkepribadian kuat. Pengalamannya di organisasi mahasiswa memberi dia pengalaman dan kemampuan untuk kemudian dia bisa bertemu dengan banyak pihak, mengelola sebuah kegiatan, dan berbagai manfaat yang lainnya. Perjalanan hidup sampai dia mencapai posisi seperti sekarang ini juga ternyata cukup berliku, tidak semudah yang kita bayangkan. Timi muda sempat jualan pulsa, sempat juga jualan buku-buku TOEFL, bahkan juga sempat mengikuti program multi level marketing untuk dia bisa mencari rezeki dan kemudian mencari pengalaman untuk bisa mandiri. Nah, selama di MLM itu dia terinspirasi oleh dua buku. Dia menyebut terinspirasi oleh sebuah buku berjudul The Magic of Thinking Big, tulisan David J. Schwartz, dan buku How to Win Friends and Influence People, tulisan dari Dale Carnegie. Dua buku itu yang kemudian memang menginspirasi dan merubah jalan hidupnya. Saya memang sempat membaca buku itu dan memang sangat inspiratif, karena dalam banyak hal sukses kita di dalam karir itu ditentukan oleh bagaimana kita mampu membangun jalinan persahabatan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.
Dan kemudian kita bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan gagasan kita, dengan berbagai pemikiran dan juga dengan berbagai program. Tapi yang juga penting adalah bagaimana banyak hal yang kita capai itu bisa terwujud karena kita punya cita-cita yang tinggi. Itulah makna dari the magic of thinking big gitu. Betapa dahsyatnya kita ini menjadi orang yang berpikir besar, bercita-cita yang tinggi. Saya pernah membaca buku berjudul Kekuatan Kata-Kata. Buku ini berisi tentang bagaimana kekuatan kata-kata itu mampu menggerakkan energi positif dalam tubuh kita. Dan energi positif itu yang membuat kita senantiasa memiliki asa, memiliki stamina untuk mencapai apa yang kita wujudkan. 60% orang itu mencapai cita-cita masa kecilnya. Ini menurut versi buku Kekuatan Kata-Kata itu. Ada buku lain yang juga menunjukkan betapa besarnya kekuatan kata-kata. Buku itu berjudul Speeches That Change the World. Pidato-pidato yang merubah dunia. Salah satu dari pidato yang merubah dunia itu adalah pidato seorang tokoh kulit hitam di Amerika namanya Martin Luther, yang dia menyampaikan pidato yang sangat terkenal, judulnya I Have a Dream. Saya punya cita-cita, saya punya mimpi. Dan cita-cita dari Martin itu adalah bagaimana Amerika itu bisa menjadi sebuah negara yang bersatu antara kulit hitam dengan kulit putih, dan bagaimana orang-orang kulit putih itu bisa tampil memimpin Amerika. Pada saat Martin meninggal memang belum ada orang kulit putih yang tampil memimpin. Bahkan masyarakat kulit hitam di Amerika juga memang masih dalam suasana kehidupan yang belum semestinya. Tapi kemudian kita lihat sejarah Amerika untuk pertama kali memiliki seorang presiden kulit putih yang bernama Barack Hussein Obama. Menarik tentu saja, dan Martin tidak sekedar berpidato, tapi pidato itu menggerakkan dunia dan juga menggerakkan dirinya untuk bagaimana rasisme, rasialisme itu bisa diakhiri dan kemudian manusia hidup dalam persatuan. Itulah kekuatan kata-kata, itulah kekuatan mimpi, dan itulah yang kemudian menginspirasi Mas Timi untuk melakukan sebuah upaya mulia menggabungkan teknologi, startup dengan inspirasi, dengan tanggung jawab sosial dan panggilan iman lewat kitabisa.com. Sekarang itu sangat populer dan itu dimulai dari seorang anak muda yang sekarang baru berusia 31 tahun tapi sudah punya karya yang luar biasa, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk sesamanya. Bagaimana anak muda itu bisa menjadi kelompok yang suka berderma dan dermawan, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak muda, terutama generasi Z dan generasi milenial untuk dapat menjadi aktor atau pionir dalam filantropi. Tapi sebelum kita bahas, saya juga ingin membaca kembali pantun untuk segmen yang kedua ini. Pohon mangga, rimbun daunnya, lindungi dari terik mentari. Generasi muda bisa berderma, bantu sesama, menggapai mimpi. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai komposisi penduduk Indonesia, saya membaca sensus penduduk tahun 2020, ternyata komposisi besar penduduk Indonesia itu memang terdiri atas generasi Z, generasi milenial. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Ya, mereka ini ya kelompok usia muda yang berusia antara 8 sampai 23 tahun. Ya, mereka yang sekarang masih di bangku SD sebagian, kemudian SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu yang disebut dengan generasi Z. Nah, yang kedua adalah generasi milenial.
itu mereka yang lahir antara tahun 81 sampai dengan tahun 96. Mereka yang sekarang berusia antara 24 sampai 39 tahun. Berikutnya ada namanya generasi X ya, generasi X. Itu mereka yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 80. Kemudian yang berikutnya adalah generasi baby boomer. Generasi baby boomer itu mereka yang lahir dari tahun 46 sampai tahun 64. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, saya tidak perlu tanya ya pemirsa pada masuk kelompok usia mana. Kalau feeling saya ini sebagian besarnya itu kelompok generasi X dan generasi baby boomer, jamaah atau pemirsa kolak ini. Ya, mereka-mereka yang lahir pada tahun-tahun 46 sampai 64 atau 65, 80. Ya, mudah-mudahan juga ada yang menonton acara kolak ini dari mereka yang berasal dari generasi Z dan generasi milenial. Nah, kalau saya kira-kira ditebak saya di usia berapa? Nah, saya itu berada pada rentang tahun 65 sampai 80, saya masuk pada kelompok generasi X ya, generasi X. Nah, sensus itu menunjukkan bahwa 74,49 juta atau sekitar 27,94% penduduk Indonesia itu adalah generasi Z. Kemudian 69,38 juta itu generasi milenial. Kalau di persentase sekitar 25,87%, dan generasi X itu berjumlah 58,65 juta. Kalau di persentase sekitar 21,88%. Nah, tiga kelompok itu yang sekarang ini paling banyak jumlahnya. Dan kalau kita melihat dari potensinya, memang mereka itu sangat besar karena potensi itu bisa mengikuti populasi, mengikuti jumlah. Tetapi memang ada beberapa catatan mengenai generasi Z dan generasi milenial itu, yang menurut saya memang sebagian telah menjadi seperti mitos atau mungkin sebagiannya bisa disebut sebagai stigma. Ada sebuah buku tulisannya Profesor Renal Kasali berjudul Strawberry Generation atau generasi strawberry. Ini menggambarkan generasi masa kini dengan berbagai macam karakter dan juga berbagai macam perilaku yang memang berbeda dengan generasi X, apalagi generasi baby boomer gitu. Nah, ada semacam mitos atau ya mungkin semacam karakter umum gitu yang berkaitan dengan generasi milenial dan generasi Z itu. Karakter itu sebagian berasal dari survei. Misalnya dari sisi keagamaan. Dari sisi keagamaan itu saya baca surveinya Pew Research Center, sebuah lembaga Amerika, dan juga beberapa buku. Misalnya saya baca bukunya Twenge tentang Gen I gitu. Gen I. Memang disebutkan bahwa secara umum generasi muda itu kurang religius. Mereka ini tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting. Bahkan terkait dengan agama dan moralitas, mereka ini cenderung agak longgar. Ya. Attachment to religion, keterikatan pada agama itu tidak sekuat generasi X atau generasi baby boomer, di mana memang agama itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa pengamatan generasi milenial, generasi Z itu juga tidak tahan uji ya. Mereka ini cenderung mudah putus asa, mudah menyerah apabila ada kesulitan. Juga sering disebut sebagai generasi cengeng gitu, atau generasi, mungkin bahasa Jawanya generasi gembeng ya. Generasi gembeng itu ya cengeng, suka menangis, kemudian kalau ada apa-apa itu ya mengeluh, apa-apa minta bantuan orang tua gitu. Seringkali disebut sebagai generasi anak mama gitu, generasi anak mama. Yang memang mereka menjadi seperti itu sebagainya juga karena mama-mamanya gitu. Dan sebagainya kan mereka juga masih memiliki mama muda kan. Mama-mama muda yang memang ya kadang-kadang kepada anaknya terlalu protektif ya. Terlalu protektif. Kemudian mereka ini cenderung egoistis ya, kemudian juga cenderung hedonis,
kemudian cenderung pragmatis dan kecenderungan-kecenderungan yang lainnya. Tentu tidak semuanya, tetapi memang observasi dan riset menunjukkan mereka punya kecenderungan yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya memang mereka ini cenderung menjadi generasi yang cuek bebek. Generasi yang cuek bebek. Ya, cuek bebek itu ya karena memang dia ngurusi dirinya sendiri, kemudian kurang peduli pada orang lain gitu. Tetapi satu hal yang menarik, generasi ini juga sebenarnya punya kemampuan dan idealisme yang tinggi. Mereka itu punya cita-cita yang menarik dan memiliki profesi yang berbagai macam. Mereka adalah generasi yang sangat menguasai teknologi, kemudian punya solidaritas dan rasa setia kawan sebenarnya. Juga keinginan untuk aktualisasi diri dalam berbagai bidang berbeda. Kemudian mereka ingin mendapatkan penghargaan atau apresiasi, dan juga mereka memiliki keinginan untuk bisa senantiasa berkembang dan mendapatkan kesempatan bagaimana mereka bisa berkembang. Jadi Mas Timi ini berusaha untuk melawan mitos dan berusaha membuktikan bahwa anak muda generasi milenial itu tidak seperti yang banyak diungkap dalam riset. Mereka juga bisa tampil menjadi generasi yang hebat, generasi yang bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bahkan juga sangat mulia bisa menolong sesama umat manusia. Bagaimana kita melakukan pendidikan agar generasi muda milenial itu menjadi generasi yang peduli, generasi yang berderma, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kembali kepada cerita kitabisa.com dan juga kisah dari Mas Timi tadi. Kita sebenarnya oleh Islam diberikan ajaran untuk saling tolong menolong. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Konsep ta'awun ini adalah konsep dasar Islam tentang bagaimana kita membantu yang lain. Islam juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, dan juga ajaran tentang jamaah atau kebersamaan. Nah, hal seperti ini menarik untuk ditransformasikan menjadi sebuah movement, menjadi sebuah gerakan yang di kalangan anak muda di masyarakat kita sekarang dikenal dengan istilah crowdfunding, yang juga sudah saya singgung pada episode sebelumnya. Crowdfunding itu adalah bentuk dari aktualisasi ajaran tentang ta'awun, ajaran tentang jamaah, dan ajaran tentang ukhuwah. Lalu bagaimana mengaktualisasikan tiga ajaran tersebut di kalangan anak-anak muda? Karena anak muda itu memang anak-anak yang ceria, anak-anak yang memang mereka itu bergembira, maka kita tentu harus melakukannya dengan cara-cara yang gembira, fun, dan ringan. Bisa melalui sebuah gerakan yang orang menyebut dengan gerakan kencelengan, tapi dengan cara-cara yang modern, cara anak muda. Kalau ibu-ibu dulu kan kencelengannya, taruhlah uang kembalian itu di kaleng tertentu, oke. Tapi mungkin ini bisa dilakukan dengan cara misalnya bagaimana setiap hari mereka menyisihkan uang saku untuk kemudian diorganisasi dan dihimpun menjadi sebuah fund atau menjadi sebuah dana yang peruntukannya bisa berbagai macam. Kelompok milenial itu kelompok yang punya ikatan solidaritas kelompok yang sangat tinggi. Karena itu kadang-kadang mereka kalau tidak diberikan bimbingan yang baik, mereka bisa mudah masuk pada jaringan namanya geng-gengan itu. Geng-gengan sebagian besarnya adalah karena ikatan kelompok yang sangat tinggi dan satu orang pengen menjadi leader bagi yang lainnya. Tetapi ini bisa dimaknai dalam konteks yang luas bagaimana solidaritas itu diaktualisasikan dalam bentuk yang positif. Dan anak muda bisa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memberikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Banyak ide-ide menarik gitu. Satu saat ada seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tergerak hati untuk membantu sahabatnya yang tidak mampu membayar biaya kuliah. Dia menghimpun sebuah gerakan yang menarik. Dia hubungi beberapa tokoh, kemudian
dia usahakan untuk bagaimana bisa membantu. Tapi banyak ide menarik juga, misalnya ketika mereka menghimpun dana, mereka melakukannya dengan melakukan berbagai kegiatan seni. Melakukan kegiatan seni untuk bagaimana dia bisa membantu yang lain, atau juga dengan event olahraga dan berbagai event sosial lain, misalnya mereka menjual merchandise tertentu atau produk-produk tertentu yang mereka buat sendiri untuk kemudian dijual hasil penjualannya untuk membantu sesama, membantu sahabat-sahabat mereka. Karena itu sebenarnya mereka ini adalah generasi-generasi yang baik, harapan masa depan bangsa. Masalah seringkali timbul karena mungkin sebagiannya dari orang tua, karena persoalan mismatch, ya, persoalan yang tidak cocok atau gap gitu, gap antara generasi X gitu atau mungkin generasi baby boomer dengan generasi milenial dan generasi Z. Cara hidupnya berbeda, cara bergaulnya beda. Nah, seringkali kita memaksa dua generasi ini mengikuti cara kita. Itu tidak selalu bisa berhasil, sehingga kita memang juga harus masuk ke dalam dunia mereka, hidup dengan cara yang ceria, yang gembira, dan memberi mereka makna dengan kesempatan untuk mereka berbuat sesuatu dan memiliki arti bagi sahabat-sahabat yang mereka cintai. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Mungkin kita berikan pembiasaan, tapi tentu saja harus dengan cara-cara yang fun, cara-cara yang menyenangkan. Yang kedua tentu adalah exposure to teknologi. Anak-anak muda ini kan menjadi native user of technology. Dia menjadi pengguna teknologi yang memang pengguna asli atau native. Sementara kita ini, ya sebagian kita inilah gitu, generasi X dan generasi baby boomer ini menjadi migrant user of technology gitu, menjadi pengguna teknologi yang kita itu sebenarnya migran, sehingga kita tidak terbiasa menggunakan itu. Sehingga karena itu maka kalau kita menggunakan teknologi, saya kira mereka bisa banyak membantu dengan cara-cara mereka. Dan ini tentu menjadi bagian dari pembiasaan. Yang berikutnya memang kita dorong agar mereka ini melakukan dengan organisasi yang baik. Organisasi yang mereka sendiri yang meng-create, namanya bisa berbagai macam. Tidak harus formal, tidak harus terlalu struktural, tapi terhimpun dengan pola-pola yang memang pola anak muda. Dan mereka bisa dan mereka ternyata berhasil. Nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah menurut saya yang perlu kita tanamkan agar Islam itu tidak melulu menjadi agama orang tua, tapi agama untuk semua kelompok usia. Berderma itu tidak hanya urusan orang tua, anak muda juga bisa berderma, anak muda juga bisa memberi, bisa berbagi. Dan memberi itu tidak harus selalu berupa uang. Kalau saya membaca bukunya Asim Jamal dan Harvey McKinnon itu dalam buku The Power of Giving itu, dia sebutkan memberi itu bisa memberi uang tentu saja. Bisa juga memberi dalam bentuk pakaian yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki. Bisa memberikan ide atau gagasan, meluangkan waktu untuk berbagi dengan yang lain. Kemudian juga misalnya dilakukan dengan cara memberikan buku. Tadi kita contohkan bagaimana Timi terinspirasi dengan buku dan berbagai macam bentuk giving yang lainnya. Dan ternyata hidup itu menjadi bermakna dengan kita berderma. The power of giving, dahsyatnya berbagi, itu ternyata membuat orang tidak hanya semakin bahagia, tapi juga bisa menemukan makna dalam hidupnya. Dan makna itu bisa kita berikan kepada anak-anak muda, generasi masa depan bangsa, yang memang merekalah yang akan melanjutkan dan akan menyempurnakan perjuangan kita. Menanamkan kebiasaan berderma sejak muda adalah sesuatu yang penting, dan karena itu maka pendidikan kedermawanan, pembiasaan menjadi sesuatu yang memang harus mulai kita lakukan agar generasi muda itu betul-betul menjadi generasi yang bermakna, mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, bukan generasi cengeng, generasi gembeng, generasi stroberi. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.